Shalom Reva Family. Saya percaya semua saudara yang saya kasih dalam Tuhan ada di dalam kasih dan anugerahnya yang sempurna. Dan melanjutkan renungan pendek atau short message saya bulan lalu, saya akan bagikan pada hari ini sebuah topik, yaitu Abide in my love. Tinggal di dalam kasihnya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tinggal atau melekat di dalam kasihnya. Nah, saya akan ambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 11 dari Alkitab kita yang TB. Nah, baiklah, saya akan bacakan dulu yang pertama, ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah firman Tuhan Yesus pada saat dia mengajar tentang pokok anggur. Ya, kali ini dia mengajarkan tentang perintah untuk saling mengasihi. Kenapa? Karena dia mau mengajarkan prinsip kebenaran yang sejati, prinsip kebenaran yang kuat, yaitu apa? Bahwa kasihnya lah yang akan menjadi dasar atau akar atau fondasi yang tidak tergoncangkan. Nah, baiklah, saya akan jelaskan saudara. Kita renungkan sebentar. Seperti Bapa telah mengasihi Yesus, Yesus bilang, aku juga telah mengasihi kamu. Tinggal di dalam kasihku itu. Saudara, Yesus minta saudara dan saya tinggal di dalam kasihnya. Beralamat, dwelling place, alamat kita atau rumah kita itu kasihnya. Saudara, terus ayat di 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata apa? Allah adalah kasih. Tuhan adalah kasih. Artinya apa? Kita tinggal di dalam Dia. Kita melekat di dalam Dia. Nah, saya mau tanya saudara, kalau sampai kita tinggal dalam Dia, apa sih yang kurang? Saudara, hari-hari ini saudara, ya, banyak hal yang bisa membingungkan. Banyak hal yang bisa mengkhawatirkan. Banyak hal yang bisa menakutkan. Tapi saya mau bilang, hanya satu tempat yang membuat Anda dan saya paling aman. Seperti para tokoh Alkitab, termasuk Daud yang kita sangat sukai dan kita kagumi, yaitu tinggal di dalam kasihnya. Jangan kemana-mana saudara. Tinggal di dalam kasihnya. Akar kita, dasar kita adalah kasih Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya lanjut. Ya, saya ingin jelaskan bahwa kasih Tuhan itu paling aman karena kekal. Dan kasih Tuhan itu melebihi segala-galanya, di luar akal manusia. Efesus 3 menjelaskan ini. Saya akan lanjut dulu ayat ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Saudara, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Saudara, Yesus bilang kalau kita menuruti perintahnya, kita akan tinggal di dalam kasihnya. Artinya apa? Perintah Tuhan apa sih? Saudara dan saya cuma diminta mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Dan yang kedua, mengasihi sesama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kadang kita sebagai manusia yang terbatas, kita nggak bisa mengasihi Tuhan karena kita nggak ngerti. Tapi puji Tuhan, 1 Yohanes berkata apa? Allah lebih dulu mengasihi kita, sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Kita juga lebih utama bisa mengasihi Dia. Dan karena kita mengasihi Dia, otomatis kita mengasihi sesama. Karena itu adalah ciptaannya Dia. Saudara, perhati baik-baik. Tinggallah di dalam kasihnya. Dan caranya apa? Menuruti perintah Bapa, menuruti perintah Tuhan Yesus, yaitu saling mengasihi. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap-segenap itu. Saudara, perintah itu sepertinya sulit, tapi kalau Anda lihat contoh kasih yang sempurna itu sudah diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu Dia rela mati di salib dan selesaikan semuanya. It is finished. Tinggal saudara dan saya dari kebenaran ini. It is finished, sudah selesai. Kita berangkat. Untuk apa? Untuk berjalan
di dalam kasih Tuhan, untuk berjalan bersama Tuhan yang penuh kasih itu. Ayat 11, semua itu kukatakan kepadamu, supaya apa? Supaya sukacitaku ya ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara, firman Tuhan berkata apa? Semuanya itu kukatakan kepadamu, ya, supaya apa? Sukacita Tuhan Yesus itu ada di dalam kita, dan sukacita kita itu penuh. Saudara ingat, ada ayat yang berkata apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Berarti, kalau sukacita Tuhan yang luar biasa itu ada di dalam kita, maka hati kita akan penuh kegembiraan. Dan harusnya kita akan penuh dengan kesehatan. Saudara yang saya kasih, yang kedua, Anda ingat, the joy of the Lord is my strength. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Hari-hari ini, tolong jangan bersandar, berakar, bahkan melekat pada hal-hal yang lain. Lekatkan diri Anda dan saya di dalam kasih-Nya. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu itu kekal, dan kasih-Mu itu nyata buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di message berikutnya.